Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sana Aulia dengan NIM 2019-210030. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu tentang keluarga, di mana keluarga ini akan ada kaitannya dengan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk pembelian produk atau penggunaan jasa. Tetapi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal tersebut, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai definisi dan juga fungsi serta peranan keluarga tersebut. Nah, keluarga saat ini banyak diartikan sama halnya dengan rumah tangga. Padahal, dari keduanya merupakan salah satu hal yang berbeda. Jadi, keluarga merupakan suami, istri yang sudah menikah dan tinggal bersama anak mereka, baik itu anak kandung maupun anak adopsi. Sedangkan rumah tangga, definisinya itu lebih luas lagi. Jadi rumah tangga itu merupakan dua orang atau lebih yang tinggal bersama tetapi tidak ada ikatan perkawinan. Misalnya, di suatu rumah yang tinggal itu ada kakek, ada nenek, ada adik, ada paman, ada bibi. Jadi di antara mereka tidak terfokuskan pada suami dan istri yang sudah menikah serta anak mereka. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang peran-peran dalam suatu keluarga. Yang pertama yaitu memenuhi kesejahteraan secara ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan memenuhi kesejahteraan secara ekonomi itu di mana adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu keluarga. Misalnya, seorang suami bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Yang kedua yaitu seorang istri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan dalam keluarga tersebut itu dapat terpenuhi. Peran yang kedua yaitu memberikan dukungan secara emosional. Dalam suatu keluarga telah terjalin interaksi yang sangat intensif antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sebagai sarana untuk saling mendukung dan saling memberikan dukungan melalui emosional masing-masing. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga dipecahkan atau diselesaikan secara diskusi dan juga pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Peran yang ketiga yaitu membentuk gaya hidup, di mana interaksi atau sosialisasi yang terjalin antar anak dan juga orang tua akan membentuk gaya hidup dalam diri anak tersebut. Jadi, gaya hidup seorang anak itu banyak terpengaruh dari gaya hidup orang tuanya. Peran yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh keluarga kepada anak-anak mereka mengenai tentang perilaku, norma-norma, nilai-nilai yang baik dan juga yang buruk, agar mereka dapat menjadi seseorang dengan keterampilan interpersonal yang baik dan juga mampu diterima dalam lingkungan masyarakat serta mampu menyesuaikan diri ketika bersosialisasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dan peran anggota keluarga. Terdapat 8 peran keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu penjaga pintu. Nah, penjaga pintu ini mereka yang mengendalikan apakah informasi tersebut berhak atau tidak berhak, layak atau tidak layak untuk diteruskan ke dalam suatu keluarga. Yang kedua yaitu pemberi pengaruh. Pemberi pengaruh di sini, mereka berfungsi itu sangat penting karena mereka yang akan mempengaruhi seluruh keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Yang ketiga, yaitu pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan ini yang akan memutuskan produk A atau produk B atau produk C atau jasa A, jasa B, jasa C yang akan digunakan dalam suatu keluarga. Selanjutnya yang keempat yaitu pembeli. Pembeli di sini adalah mereka yang membeli suatu produk atau membeli suatu jasa untuk digunakan. Dan yang kelima yaitu penyiap. Nah, penyiap ini adalah mereka yang berperan untuk menyiapkan segala hal ya dalam produk dan jasa sebelum digunakan. Dan yang keenam yaitu pengguna. Pengguna di sini ya pasti mereka yang sedang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Yang ketujuh yaitu pemelihara. Di sini mereka berperan sebagai seseorang atau suatu individu yang merawat
atau melakukan usaha-usaha tertentu agar produk tersebut dapat bermanfaat atau berfungsi dengan baik sesuai jangka waktunya. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu pembuang. Nah, perannya di sini, pembuang ini adalah mereka yang menghentikan atau menyatakan untuk tidak melanjutkan keluarga menggunakan produk atau jasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, nomor induk mahasiswa 2019-210042. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang tipe-tipe perilaku pembelian yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada budget allocation atau pengalokasian budget. Yang kedua, ada product purchase or not atau sebuah membeli produk atau tidak. Yang ketiga, ada store patronage yang merupakan pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Dan yang keempat, ada brand and style decision, yaitu sebuah keputusan atas merek dan gaya. Oke, penjelasan yang pertama tentang budget allocation. Tentang budget allocation sendiri itu adalah merupakan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang itu, dan apakah perlu melakukan sebuah pinjaman untuk melakukan pembelian tersebut. Dan untuk yang kedua, ada product purchase or not biasanya disebut dengan membeli produk atau tidak. Nah, perilaku pembeli atau customer itu menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen sendiri dengan adanya berkenan atau berkenan tidaknya untuk membeli suatu produk dan jasa tersebut. Dan untuk yang ketiga, ada store patronage, yaitu sebuah pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Ini merupakan perilaku pembelian dari customer atau konsumen tersebut untuk memilih di mana konsumen akan membeli produk tersebut. Semisal, seperti contoh, kita ingin membeli sebuah sabun rinso, bisa beli di customer itu bisa beli di tempat-tempat toserba seperti Alfamart, Indomaret, Carrefour, Transmart, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada brand and style decision, yaitu sebuah keputusan atas merek dan gaya. Nah, di dalam perilaku konsumen yang ini, yaitu konsumen akan memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya yang ingin dibeli. Seperti kita contoh tadi, ketika customer tersebut ingin membeli sebuah sabun di dalam toserba, maka dia akan di dalam pikirannya atau dalam keinginannya akan memiliki sebuah keinginan untuk apa sih yang bagus untuk sabun untuk cuci, apakah Rinso, apakah Soklin, apakah Daya. Jadi mereka akan memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut dapat meliputi kualitas atau kuantitas dari produk tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah subbab yang merupakan adalah siklus kehidupan keluarga, di mana siklus kehidupan keluarga sendiri merupakan gambaran rangkaian terhadap tahapan yang akan terjadi atau diprediksi yang dialami kebanyakan keluarga. Nah, siklus hidup keluarga ini terdiri dari variabel yang menggabungkan variabel demografik, yaitu status pernikahan, ukuran keluarga, umur anggota keluarga, dan status pekerjaan keluarga. Di dalam tahapan siklus kehidupan keluarga ini, itu memiliki 6 tahapan siklus. Yang pertama ada tahap tanpa anak, tahap melahirkan, tahap menengah, tahap meninggalkan rumah, tahap purna orang tua, dan tahap menjanda atau menduda. Di dalam tahap tanpa anak ini dimulai dari perkawinan hingga kelahiran anak pertama. Dan yang kedua, tahap melahirkan ini dimulai dari kelahiran anak sulung hingga anak bungsu. Tahap menengah itu dimulai dari kelahiran anak bungsu hingga anak sulung meninggalkan rumah atau menikah.
tahap meninggalkan rumah dimulai dari anak sulung meninggalkan rumah sampai anak bungsu meninggalkan rumah. Biasanya ini terjadi ketika anak sulung sampai anak bungsu ini mengalami pernikahan atau perkawinan dan dia mengikuti keluarga kecilnya sendiri. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ada tahap purna orang tua dimulai dari saat anak bungsu meninggalkan rumah hingga salah satu pasangan meninggal dunia. Biasanya di budaya Indonesia kebanyakan ada yang memang anak bungsunya masih tetap tinggal dengan orang tuanya, ada yang memang tetap meninggalkan rumah, dan ada juga yang memang sampai meninggal dunia. Ya, dan yang terakhir ada tahap menjanda atau menduda dimulai dari meninggalnya suami istri tersebut atau keluarga yang pertama hingga anak dari sulung dan sampai bungsu. Nah, di dalam tahap siklus ini juga dibagi menjadi beberapa hal. Bisa disebut dengan tahap perkawinan, tahap melahirkan anak, tahap membesarkan anak-anak memasuki sekolah dasar, tahap membesarkan anak-anak usia remaja, tahap keluarga, mulai melepaskan anak-anak, tahap tahun-tahun pertengahan, tahap usia tua. Jadi keenam atau ketujuh tahapan tersebut bisa meliputi sebuah siklus hidup warga, di mana itulah siklus dari kita lahir sampai tiada, dan ketika kita lahir bersama orang tua sampai kita yang merawat kedua orang tua kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah model siklus keluarga terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada family life cycle tradisional, dan yang ada kedua adalah family life cycle alternatif. Nah, di dalam family life cycle tradisional ini memiliki 4 tahap. 4 sampai 5 tahap. Yang pertama ada masa lajang, orang muda lajang hidup terpisah dari orang tua. Yang kedua ada pasangan yang berbulan madu. Ada masa orang tua mempunyai 1 anak dan tinggal serumah. Dan ada pasca orang tua suami istri yang sudah tua, anak-anak tidak tinggal serumah. Dan tahap kelima disolusi, yang merupakan seorang suami atau istri yang masih hidup, yang tidak memiliki keturunan di situ. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di tahapan siklus hidup keluarga, bahwasanya tidak semua dari anak sulung sampai anak bungsu itu bisa tinggal serumah dengan kedua orang tuanya, tapi kebanyakan di budaya Indonesia itu kebanyakan tinggal serumah seperti itu. Dan yang kedua ada family life cycle alternatif. Di dalam family life cycle alternatif ini merupakan sebuah rumah tangga yang rumah tangga keluarga terdiri dari pasangan yang tidak punya anak atau pasangan yang terlambat menikah, seperti orang tua tunggal dan keluarga. Jadi seperti kan biasanya ada orang-orang yang menikah tetapi lama tidak memiliki momongan. Nah, itu masuk ke dalam family life cycle alternatif ini. Dan kemudian ada rumah tangga bukan keluarga, yaitu pasangan tidak menikah, pasangan bercerai tanpa anak, orang lajang, janda atau sudah tua. Nah, untuk contoh dari rumah tangga bukan keluarga, yaitu ini biasanya terjadi di luar Indonesia, di luar negara kita, yang memang tidak wajib untuk melakukan ikatan pernikahan di sana. Mungkin sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rian Waskita Pratama, NIM 2019-21048, akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu implikasi keluarga dalam strategi pemasaran. Ya, keluarga mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen, karena pemahaman terhadap siapa yang berpengaruh dalam keluarga dan dinamikanya dalam pengambilan keputusan dapat digunakan sebagai masukan atau rujukan untuk menentukan pasar sasaran. Nah, jenis produk dan jasa yang ditawarkan serta strategi pemasaran. Nah, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar berdasarkan siklus dari kehidupan keluarga masing-masing, ukuran keluarga, lalu ada sosial ekonomi keluarga, dan lainnya. Nah, berdasarkan segmentasi yang dilakukan, perusahaan dapat memilih pasar yang ukurannya lebih besar, dapat diakses dan dijumpai dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Jadi strategi produk ini di mana produk yang dikembangkan sesuai dengan segmen yang dipilih. Apakah segmen yang ditujukan untuk bayi-bayi, untuk anak-anak, ataupun untuk orang tua? Nah, dari beberapa segmen tadi, kita bisa menyimpulkan jika produk yang dibuat adalah misal contoh mobil, maka mobil harus disesuaikan apakah mobil ini ditujukan untuk keluarga besar atau justru hanya keluarga dengan 2 orang anak atau 3 orang anak. Nah, gitu. Lalu yang kedua adalah strategi promosi. Jadi bauran promosi tersebut atau bauran promosi sendiri akan tepat perlu dirancang agar produk yang dipasarkan dipersiapkan atau diapresiasi seperti yang diharapkan. Dalam promosi ini perusahaan bisa memilih apakah menggunakan iklan atau menggunakan personal selling. Yang paling penting adalah khalayak yang menjadi sasaran iklan dalam keluarga. Apakah ini iklan ditujukan untuk ayah, untuk ibu, anak-anak, atau juga untuk keseluruhan keluarga besar. Contoh, iklan pil kita yang ditujukan kepada seorang atau untuk obat untuk orang-orang dewasa, atau suami istri yang menggunakan strategi bagaimana keduanya bisa terlibat dalam pengambilan keputusan karena manfaat dari produk tersebut. Selain pesan dan sasaran khalayak umum, faktor yang penting perlu diperhatikan yaitu media yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah strategi harga. Harga yang ditetapkan agar kompetitif dan sesuai dengan daya beli pasar sesuai perlu ditetapkan secara cermat. Terkadang sesuatu produk dinilai Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan zaman dan tren. Jadi perkembangan zaman dan tren yang terjadi pada masyarakat saat ini mempengaruhi perilaku konsumen. Dilihat dari pola hidup masyarakat di kota yang cukup ramai, misal saya sebut kota Manado, yang ingin mencoba segala sesuatu yang baru dan dalam keluarga tertentu. Jadi cenderung keluarga-keluarga tadi menghabiskan waktu di luar, baik pada waktu luang, waktu saat bekerja, maupun waktu hanya saat mereka sedang bersantai dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja yang ditinjau. Jadi para pebisnis melihat adanya peluang usaha yang berskala besar dalam mendapatkan keuntungan di bidang kuliner ini. Namun hal tersebut juga merupakan tantangan yang besar bagi para pebisnis, karena dinilai usaha tersebut berpeluang besar mendatangkan keuntungan dan mengakibatkan banyak pebisnis mereka akan bersaing secara terbuka, maupun usaha sejenis ataupun tidak sejenis, sehingga menimbulkan persaingan antara pebisnis dalam bidang-bidang tersebut atau bidang-bidang yang lain juga. Untuk itu, para pebisnis harus mampu menciptakan inovatif dan menerapkan strategis yang kuat untuk menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat. Salah satu atau tantangan tersebut itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen juga dalam melakukan pengambilan keputusan dan pembelian suatu produk atau jasa. Mungkin itu saja presentasi dari rekan saya. Terima kasih.